di bawah banget. Wah, gede banget. Ya, gede ini. Yuhu! Akhir pekan waktunya bertualang. Kencangkan sabuk pengaman, injak pedal gasnya, dan roda pun berputar. Kali ini saya sudah menuju ke sekitaran Gunung Kidul, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, dan mau mengeksplor keindahan alam serta hasil alam yang banyak melimpah di sini. Pemandangan sepanjang perjalanan sungguh memesona. Tebing bebatuan gagah membentang menjadi bingkai alam pantai selatan Yogyakarta. Akhirnya kita sampai ke tujuan kita, yaitu Pantai Beling, dan ini tidak hanya indah tapi juga menyimpan banyak kekayaan alam yang ada di sini. Dan sekarang saya mau ikutan masyarakat sini mencari satu sumber daya laut yang terkenal sekali di sini. Apakah itu? Ikut jejak saya, jejak petualang. Suara deburan ombak dan birunya laut khas pantai selatan menjadi kombinasi pemandangan yang memesona mata. Halo Bapak. Aduh, udah siap-siap ini Bapak ya? Ya. Dan ini tinggi sekali Bapak. Cari lobster tertinggi menurut saya, karena ini kira-kira 50 meter. Kita mau lempar ke bawah. Rendet atau krendet merupakan alat tradisional yang biasa digunakan masyarakat Gunung Kidul untuk menjerat lobster. Nah ini nih, umpan bukan sembarang umpan. Ada kerang, namanya di sini krungken sama salaan. Selain umpan, rendet juga diberi pemberat supaya bisa tenggelam ke dasar karang. Itu ada penyu, sering muncul di sini ya Pak. Ini berarti menandakan bahwa ekosistem laut di bawah sini masih sangat stabil dan masih sangat kaya sekali. Jadi banyak biota-biota laut yang kita bisa lihat juga. Wah. Ketika melempar tali harus memperhatikan talinya agar tidak tersangkut ataupun terinjak. Ini udah sampai bawah, Pak? Ya. Saya baru nemu nih yang kayak begini. Rendet merupakan alat tangkap pasif. Jadi untuk bisa mengetahui hasilnya harus didiamkan selama 1 malam. Kakinya gini. Oke, nggak boleh kakinya injak tali. 1, 2, 3. Wow! Karena ini ditinggal semalaman, kita mau ke lokasi yang sudah dipasang kemarin malam. Lokasi melempar rendet tadi ke tempat pengambilan rendet yang sudah terpasang dari kemarin ini memang tidak terlalu jauh. Lokasinya cukup terjal dan berbahaya. Kalau kita lihat ini memang ekstrim sekali, karena kita akan turun menggunakan bambu ini. Cuman karena memang orang di sini sudah biasa, dan saya orang awam, dan ini taruhannya nyawa, jadi kita mengutamakan keselamatan. Jadi kita pakai tali seperti ini, supaya turun di bawah aman. Wow. Oke, saya mau turun dulu. Memang tidak mudah ternyata menuruni anak tangga seperti ini. Benar-benar harus menjaga keseimbangan tubuh dan fokus supaya tidak terpeleset. Yang bikin makin menegangkan tuh suara ombaknya. Selain itu ini, kalau dilihat ini juga tajam-tajam batunya. Jadi agak-agak
Pekerjaan nelayan pencari lobster atau di sini biasa disebut pengrendet tidaklah mudah. Hampir sampai di bawah. Dikit lagi. Perjuangan sekali ini. Akhirnya sampai di bawah dengan selamat dan penuh rasa deg-degan. Meski memiliki resiko tinggi, namun masyarakat Gunung Kidul seperti tak kenal takut karena hewan buruan mereka memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ini di dalam 3, 2, bakal dapat ya? Ya. Waktu ideal untuk mengambil rendet ketika air sudah agak surut seperti ini. Dapat ya? Dapat 3. Hari ini saya beruntung sekali bisa melihat lobster hasil tangkapan yang cukup melimpah di sini. Wah, ini gede banget. Gede ini. Untuk mengambil lobster di sini nggak bisa sembarangan. Hanya mengambil lobster dengan ukuran di atas 200 gram. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga kelestarian lobster itu sendiri. Dan memang kali ini pencarian lobster yang sangat menarik buat saya. Karena ini saya mau minta, boleh nggak Pak? Boleh. Buat diolah. Ikut tujak saya, dapat ya? Ayo Bapak. Lobster hasil pencarian selanjutnya akan saya bawa sebagai bekal camping. Pastinya masih bersama teman-teman camper van dari Lamban Garage. Halo, ini sekarang saya bersama Mas Acit dan komunitas dari Lamban for Wedding Weekend mau menuju ke tempat camping kita. Nih kan jejak saya, jejak petualang. Lokasi yang kita tuju kali ini terletak di Pantai Beling, Gunung Kidul. Pantai yang terbilang masih perawan ini menjadi pilihan kami untuk bermalam. Selain memiliki area yang ideal untuk camper van, pemandangannya yang indah juga menjadi penyebabnya. Pantai Beling memiliki ciri khas dikelilingi tebing tinggi yang cukup memesona. Indah sekali, pas banget kita sampainya sore. Jadi ini pas sekali kita mau buka tenda di sini. Jujur kalau di sini ya pemandangannya mantep banget, juara asli. Jadi kalau pagi-pagi buka mata gitu kan langsung lihat pemandangan segini bagusnya tuh kayaknya nggak mau pulang. Tenda sudah terpasang, sekarang saatnya memasak hasil tangkapan lobster tadi. Ini kita mau olah lobster yang tadi saya sudah ambil dengan penuh perjuangan sekali nih sampai turun-turun tebing. Bumbunya sangat sederhana. Cukup sedikit perasan jeruk nipis dan garam. Nah, ini sudah ditutup seperti ini dan tampaknya ini nanti masaknya akan cepat karena tadi baranya juga udah jadi. Aroma harum lobster yang khas sudah menyeruak masuk ke lubang hidung. Jadi semakin tidak sabar untuk segera menyantapnya. Ini dia lobster asli dari Gunung Kidul. Wah, ini enak banget ini. Masak sendiri. Iya, ambil sendiri, masak sendiri, mandiri ya. Ayo makan. Ayo makan, ayo makan Mas. Wah, ini enak sekali. Dagingnya masih fresh banget dan masih ada juicy-juicy-nya minyak lobsternya. Dan menurut saya ini paling segar. Manis banget rasanya. Menu yang istimewa dengan pemandangan alam yang istimewa pula. Jogja memang istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke Mas, makasih ya. Naik dulu ya. Dadah, selamat istirahat.
Petualangan selanjutnya saya bergeser ke Sumedang, Jawa Barat untuk mengikuti kegiatan berburu bersama para pegiat off-road dan komunitas berburu. Kita sudah mau menuju ke lokasi pemburuan berburu kita kali ini dan sudah sama teman-teman dari komunitas Land Rover Adventure Sumedang, terus juga teman-teman pemburu dari komunitas AK71 sama Cipas. Untuk menuju lokasi perburuan, sengaja kami memotong jalan melalui medan off-road, membelah jalur di tengah belantara hutan pinus. Rute terjal off-road kali ini merupakan jalur potong menuju lokasi berburu. Ini pemandangan kita sambil jalan nih juga cantik sekali. Kanan kiri kita tadi ada pinus, terus sekarang kita sudah mau masuk ke perkebunan warga. Melibas jalur tanjakan berbatu ternyata cukup menguras tenaga. Lengan sudah mulai terasa pegal. Perjalanan masih jauh Om ya ini? Kita Setengah jam lagi sampai tujuan. setengah jam lagi sampai tujuan. Sepertinya keputusan tepat ketika memilih jalur potong tadi. Meski sudah mulai ramai, tapi saya belum terlambat untuk ikut kegiatan latihan berburu yang rutin dilakukan setiap bulan ini. Akhirnya kita sampai dan kita mau siap-siap untuk berburu setelah melewati jalan yang sangat menantang tadi. Ini sudah siap semua ya? Siap ya? Siap! Latihan berburu bagong atau babi hutan di Jawa ini digilir setiap bulan di daerah atau kabupaten yang berbeda. Ada ratusan anjing pemburu yang kali ini akan beradu insting berburunya. Meski bertajuk latihan, namun cara perburuan menggunakan anjing sama seperti ketika berburu di alam bebas. Meskipun medan perburuan terbuka dan berdebu, sama sekali tak menyurutkan semangat. Beruntung babi hutan buruan terjebak di lereng kemiringan, sehingga mudah bagi para anjing pemburu untuk melumpuhkannya. Latihan berburu seperti ini juga menjadi ajang untuk keterampilan anjing. Semakin agresif anjing pemburu, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Anjing pemburu sudah mulai dilatih ketika berumur kurang dari 1 tahun. Jika insting dan kecepatan berburunya sudah mumpuni, biasanya anjing akan dijual hingga keluar daerah. Sumatera Barat dan daerah Kalimantan menjadi pasar potensial karena tradisi berburu yang kuat di sana. Inilah keseruannya dari berburu babi di Jawa Barat. Luar biasa sekali ramainya dapat dan babinya juga sudah didapatin. Inilah cara untuk melatih anjing-anjing pemburu yang ada di sini dan masih melestarikan tradisi ini dari dulu sampai sekarang. Itu dia saya, Jejak Petualang. Bertualang keliling daerah menggunakan camper van selalu menjadi sebuah cerita petualangan yang seru dan menarik. Destinasi petualangan saya selanjutnya dari daerah Cianjur. Oke, sekarang kita lagi menuju ke perbatasan Cianjur dan Bandung. Saya mau ikutan salah satu kegiatan yang memacu adrenalin. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sementara kedua teman saya mencari lokasi ideal buat buka tenda, saya juga sudah janjian dengan teman-teman dari Korrapjam untuk membuka petualangan kali ini. Olahraga ekstrim yang akan saya lakukan kali ini memiliki resiko tinggi. Jadi untuk melakukannya harus didampingi yang benar-benar ahli atau operator yang terpercaya. Hello, ini kita sudah mau siap-siap rope swing di ketinggian 30 meter. Ya, kita sudah mau ambil gambar nih. Kameramen saya sudah on position. Di bawah sini kalau kita lihat itu cukup tinggi juga ya. Nah, ini nih. Oke, kita sudah memulai. Doakan kami supaya aman.
Rope jump atau rope swing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang menuntut keberanian mental kita. Olahraga minat khusus ini sekarang sudah berkembang dan banyak dinikmati wisatawan, khususnya para pecinta tantangan adrenalin. Ini saya tidak mau banyak berbicara karena kalau misalnya banyak bicara makin tegang. Kalau lihat ke bawah juga kayaknya langsung ciut, jadi saya mau lihat ke sana saja. Ikuti yang saya, jejak petualang! Jejak petualang! Jejak petualang! Sepersekian detik jantung saya seperti berhenti berdetak ketika melompat tadi. Benar-benar tantangan yang tak mudah untuk dihadapi. Namun, saya berhasil membuktikannya. Saya sudah sampai di tepian dan memang rope swing ini menegangkan sekali, apalagi pas mau lompatnya itu. Jadi sekarang saya mau naik lagi ke atas. Meski cukup memacu adrenalin, namun sensasinya cukup kuat untuk membuat saya tertantang melakukan percobaan kedua. Ketinggian berapa ini? 30 meter ya? Ketinggian 30 meter. Jadi memang kalau rope swing sama bagi jam tuh beda. Kalau rope swing tuh bener-bener konsepnya kayak ayunan, tapi ini lebih tinggi dan lebih ekstrim. Kalau bagi jam itu dia lompat vertikal. Jadi talinya juga beda. Jembatan Raja Mandala yang membentang di atas aliran sungai Citarum ini memang lokasi yang ideal untuk rope jump atau rope swing. Selain sepi lalu lintas kendaraan, pondasi dan besi-besi untuk memasang pengaman juga masih sangat kuat. Nah, selain saya yang lompat, ada perempuan juga yang lompat nih. Jadi wanita-wanita tangguh. Adanya peminat dari kaum hawa merupakan bukti bahwa olahraga ini aman serta terbuka bagi siapa saja. Cuaca akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Namun, hujan yang turun tak menyurutkan semangat kami. Dan sekarang saya mau cobain lagi, walaupun hujan, ini aman ya? Aman, aman. Siap. Ikuti yang saya, jejak petualang! Seru banget ini, seseru itu. Dan sebenarnya jembatan ini menghubungkan dari Bandung ke Cianjur. Jadi saya lompatnya dari Bandung nih, ini sampainya ke Cianjur. Seru sekali. Selain memacu jantung berdetak lebih kuat dan cepat, ternyata ada manfaat lain dalam olahraga ekstrim lompat dari ketinggian ini. Pengalaman yang luar biasa sekali buat saya, dan memang ini rope swing atau olahraga ekstrim seperti ini tuh membentuk adrenalin dan karakter kita. Karena dengan seperti ini kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya kita tuh berani kalau kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Ikut jejak saya, jejak petualang. Roda kembali berputar dan petualangan dengan camper van pun terus berlanjut. Menelusuri jalanan tanah Pasundan, mencari spot camping terbaik, serta ragam kearifan masyarakat Tanah Subang. Petualangan saya lanjutkan bersama masyarakat Desa Cibesi. Beruntung kali ini saya datang ketika ada satu momen tradisi tahunan, yaitu ruatan bumi. Tugas kami kali ini adalah mencari salah satu bahan makanan yang wajib ada saat acara ruatan bumi nanti. Dan kali ini kita ambil humutnya ini, lokasinya tepat di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Ini kira-kira ketinggiannya ada 1045 meter di atas permukaan laut. Cukup tinggi. Untuk mendapatkan humut atau umbut aren, cara satu-satunya adalah menebangnya.
Karena humut atau umbut terletak di dalam bagian pangkal pelepah daun. Ini bagian PR nih. Soalnya ini tajam-tajam, jadi kita harus bersihin dulu. Harus hati-hati saat membersihkan ijuk aren. Ini nih, saking tajamnya ini dan banyak ijuk-ijuk seperti ini sampai masuk ke tangan saya. Dan pohon yang bisa ditebang dan sudah punya humut di dalamnya itu kira-kira umurnya sudah 5 tahun. Bukan hanya umbut aren yang akan kami ambil kali ini, melainkan juga janur atau daun mudanya untuk keperluan acara nantinya. Wah, Besti, berat Besti. Wih, ini dia. Janurnya sudah berhasil diambil, ini untuk nanti dipakai ruatan sebagai tempat naruh sawen. Nah, ini dia, ini umbutnya. Ini humutnya yang kita cari. Dan memang ini cukup perjuangan juga karena ini ada di dalam. Di sini tuh ada pohon yang udah busuk gitu nggak sih? Oh, ada. Yang ada di bawah. ulat-ulatnya. Ya, nanti sekalian kita bawa ini ke bawah. Ada di sana di bawah. Awal musim penghujan merupakan waktu yang tepat untuk bisa menemukan ulat aren. Suhu yang lembab membuat kumbang banyak menempatkan telurnya dalam batang yang sudah mulai lapuk. Ah, ini dia ulat aren. Tapi kalau kita lihat dengan jelas ini tuh mirip banget sama ulat sagu. Wah, ada lagi ya? Wah, ini dia. Terus kalau kita lihat nih, ternyata ada perbedaan ulat sagu sama ulat aren. Itu di buntutnya ini nih. Kalau di ulat sagu tuh tampaknya nggak ada, tapi ini ada nih. Masyarakat Cibesi memang tidak biasa mengkonsumsi ulat aren mentah-mentah. Namun tidak bagi saya. Kita coba dulu ya. Apakah rasanya sama seperti ulat sagu? Oke, moment of truth. Beda rasanya. Ini lebih hambar. Tetapi emang ada aftertaste-nya itu kayak krenyes gitu. Tapi menurut saya lebih enakan ulat sagu. Kok diem? Kok saya yang makan mereka yang pucat asli? Nah, ini kayaknya kalau makan mentah itu kurang ya. Enaknya dibikin apa nih, Kang? Kayaknya dibakar, dibikin sate itu lebih enak. Itu ya? Iya. Ah, kalau gitu kita bikin sate aja, kita bakar. Kita begitu guys aja, Kang. Biar cepet nih. Nanti aku sama Kang Febri di sini, Kang Amar sama Iki bikin api sama cari tusukan. Boleh nggak? Boleh. Gitu aja ya. Oke, sip. Kita cari yang banyak di sini, tenang, semua bakal dapat. Nah, ini udah banyak ya, Kang ya? Iya, udah banyak. Udah banyak. Waktunya kita Sate. sate. Menurut beberapa masyarakat yang sering mengkonsumsi ulam atau ulat sagu, cara dibakar seperti ini justru lebih enak. Membuat saya semakin penasaran untuk membandingkan rasanya ketika sudah dibakar dengan memakannya mentah-mentah. Mantap ini asapnya. Karena saya lagi. Mau menangis. Ini antara menangis pengen makan atau menangis pengen kabur. Tidak butuh waktu lama untuk mematangkan ulat aren di atas bara api. Ini kalau warnanya udah berubah kayak gini udah matang berarti ya. Kita coba bandingkan yang udah matang sama yang tadi belum. Ini jauh lebih enak ketimbang yang tadi, serius. Ini kayak ada
apa ya, kriuk-kriuknya gitu. Jadi lebih padat juga dalamnya, lebih enak. Nah ini dia ulat aren yang memang ini terkenal sebagai makanan kaya nutrisi, tinggi protein, tapi kita harus bijak-bijak kalau mau mengkonsumsi dan menggunakannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ruatan Bumi merupakan tradisi tahunan masyarakat Cibesi. Semua warga bahu-membahu gotong royong dengan perannya masing-masing. Nah ini dia humut yang tadi kita sudah ambil. Sekarang mau diolah sama ibu-ibu di sini menjadi masakan yang pasti nikmat. Nama masakannya apa, Bu? Bikin apa nih? Pahinum. Iya, pahinum. Cara mengolah humut atau umbut menjadi pahinum ternyata cukup sederhana. Nih kalau kita lihat ya, umbut ini sekilas mirip seperti rebung. Ini kalau sudah bersih seperti ini, waktunya kita mengukus. Selain untuk membuat tekstur umbut lebih lunak, proses pengukusan juga berfungsi untuk meluruhkan sisa-sisa getah yang ada dalam umbut. Karena tekstur umbut sudah mulai lunak, tandanya sudah siap diolah menjadi pahinum. Ini habis ini diapain nih, Bu? Ditumis, jadi kita mau langsung tumis. Oke, ini sudah merata semua. Sekarang waktunya kita mencicipi ya, Teh. Oke, boleh Teh. Inilah pahinum atau oseng umbut, makanan yang wajib ada ketika acara adat di Desa Cibesi. Kalau yang tadi itu masih keras, ini udah empuk sekali, terus bumbunya itu mantep deh. Pokoknya pedes tapi nggak pedes banget. Terus karena empuk jadi pas dimakan tuh langsung pecah di mulut, enak deh. Acara Ruatan Bumi biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Nah, biasanya setelah doa bersama, ini biasanya adik-adik itu sudah siap-siap di depan untuk rebutan sawen yang ada digantung-gantung di situ. Nah, saya mau ikutan di depan biar saya nggak ketinggalan. Ini memang seru sekali, yang di dalam masih berdoa. Ini adik-adiknya udah siap-siap mau ngambilin sawenan. Ini udah siap ya? Udah ngetek yang mana nih? Kayak gini ya. Isi dari saweran biasanya berupa makanan ringan, baik itu jajanan tradisional maupun makanan yang banyak disukai anak-anak. Ini kalau dilihat nih, sampai ke bawah sana, semuanya udah antri, mau langsung ambil. Udah amin, let's go. Ini sampai ke atas bila pada rebutan. Waduh, mana adik-adik tadi tuh? Habis, coba kita ke atas. Ya udah habis juga di atas. Siapa cepat, dia dapat. Itulah prinsip dari perebutan sawer saat Ruatan Bumi. Hanya dalam hitungan detik setelah doa selesai dipanjatkan, semua makanan yang disawerkan di daun aren sudah habis tak bersisa diperebutkan warga. Nah ini dia makanan yang sudah disajikan, ini ada pahinum juga. Dan memang ini makanan wajib, jadi saya mau makan sama semua yang ada di sini. Keseruan petualangan di lereng Gunung Tangkuban Perahu semakin menambah ketakjuban saya akan kearifan lokal yang dimiliki negeri ini. Campervan saya terus melaju, bertualang menelusuri setiap daerah dengan keindahan alam dan kekayaan masyarakatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.